Shelter itu tidak yang tadi disampaikan tidak hanya membangun saja kan ya, tapi ada sebuah proses dan bagaimana masyarakat Ada bisa gerakannya loh mas. ada gerakannya. Ada mas. Oh, Shelter ya, bukan produk, tapi proses. Bagaimana sih membangun rumah yang aman, nyaman nyaman dan dan bermartabat. bermartabat? Bagaimana sih membuat rumah yang kemudian punya konstruksi yang bagus sesuai standar yang ada? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Oke, sahabat inspirasi kemanusiaan, ketemu lagi di ruang podcast di hari ini. Dan tentunya di ruang podcast edisi kali ini sangat spesial sekali dan lebih menarik dari yang kemarin. Tidak kalah menariknya dari beberapa edisi yang kemarin disampaikan di beberapa ruang podcast kemarin. Dan di hari ini kita sengaja menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya, tentunya yang relevansi dengan beberapa tema topik-topik di sebelumnya ya. Oke, kali ini kita akan membahas tema tentang shelter inklusif. Nah, menarik kan? Menarik sekali ini tema yang akan coba kita diskusikan atau kita informasikan di hari ini. Tentunya ini sahabat-sahabat dari Inspirasi Kemanusiaan bisa pantau terus di program unggulan PMI Cianjur ini dalam program Siniar Insan Inspirasi Kemanusiaan. Oke, tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita akan membahas tentang tema tentang shelter inklusif ya. Mungkin sahabat-sahabat penasaran seperti apa itu shelter inklusif dan bagaimana program-program yang dijalankan saat ini PMI melalui dukungan dari Federasi di Cianjur ini terkait dalam topik kali ini yang kita akan bahas bersama. Ya, sudah hadir di ruang podcast kita narasumber yang expert di bidangnya, ada Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu atas kehadirannya di ruang podcast di topik hari ini. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah mas. Ini mas atau Kang? Boleh Kang. Kang, boleh, Atep, Kang, oke. Kang aja boleh Baik. Kang lah. Oke. Makasih Mas Wahyu ya sudah hadir dan sudah datang di undangan kami di ruang podcast kali ini. Tema yang tadi disampaikan cukup menarik Mas ya. Ini tentunya sangat relevan sekali ya di Cianjur ini dan masyarakat pengen tahu banyak gitu ya tentang shelter seperti apa sih sepertinya shelter yang inklusif itu, kemudian apa yang ideal itu seperti apa sih gitu ya, karena ini sebuah kebutuhan saat ini ya, dan pada saat kondisi tanggap darurat bencana sampai di sekarang di fase recovery dan pemulihan ya, ini tentunya sangat penting sekali dan masyarakat butuh informasi yang lebih mendalam lagi, terutama sahabat-sahabat dari Inspirasi Kemanusiaan, insan-insan kemanusiaan di seluruh Indonesia tentunya pengen mengetahui tentang lebih dalam lagi tentang shelter inklusif begitu ya. Kira-kira Mas sebagai gambaran awal sebetulnya seperti apa sih Mas shelter inklusif itu, bisa dijelaskan? Mungkin saya hanya tahu sedikit mas. Nah, tapi izinkan saya berbagi untuk yang sedikit itu ya mas ya. Oke. Sebelum perkenalkan dulu Mas. Oh iya, boleh. Lupa kita ya, belum perkenalan. Boleh. Ya. Nama saya Wahyu, lengkapnya Wahyu Widayanto. Sehari-hari bekerja dengan Federasi Palang Merah Internasional di Jakarta. Kalau posisi saya sebagai Shelter Cluster Koordinator. Shelter Cluster Koordinator. Jadi sebenarnya lebih kepada memastikan koordinasi shelter pada saat tanggap darurat, pada saat respon di kebencanaan. Dan Shelter Cluster Koordinator ini punya atau menginduk ke shelter cluster namanya. Shelter cluster atau cluster shelter ya. Itu di bawah cluster perlindungan dan pengungsian di Indonesia ini yang berada di bawah Kementerian Sosial. Sosial ya? Dalam hal ini dikoordinatori oleh Direktorat PSKBA, Kementerian Sosial. Jadi banyak partnernya. Banyak partner ya, nggak sendiri Mas ya? Enggak sendiri Mas, dan teman-teman banyak Mas. Teman-teman banyak, anggota shelter cluster banyak, dan kita juga punya yang namanya STEK.
teman-teman STAC itu kayak think tanknya Shelter Cluster. Shelter Cluster Strategic Technical Advisory Group. Jadi kayak penasehat teknisnya Shelter Cluster. Sekali lagi saya hanya mungkin tahu sedikit saja, yang lain-lain banyak banget Mas. Justru dari yang lain-lain itu kita kumpulkan informasinya, kemudian kita kumpulkan pengalamannya dalam melakukan respon shelter. Termasuk praktek-praktek terbaik dalam operasi terbaik dalam setiap respon shelter di Indonesia. Gitu. Karena kita banyak belajar Mas. Palu, Lombok, Padang, Rangkaian Aceh, Mas ya, rangkaian terus dan menerus itu banyak hal yang kemudian kita bisa pelajari. Nah, kalau bicara tentang shelter yang inklusi, mungkin kita ngobrol dulu di shelternya dulu ya Mas ya, tentang hunian gitu. Hunian dulu seperti apa sih gitu hunian itu ya? Jangan dulu ke spesifik nanti ya. Ya, kalau di hunian ini kan memang menjadi kebutuhan utama pada saat terjadinya bencana. Setelah terjadi bencana, biasanya hunian ini menjadi hal yang menjadi kebutuhan dasar kebutuhan yang banyak kemudian diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat terdampak pastinya. Seperti di Cianjur inilah ya, di Cigenang, di beberapa desa yang ada di sana. Kebutuhan tentang hunian ini menjadi prioritas. Dan sebenarnya harus direspon dengan cepat. Yang jadi masalah itu adalah respon dengan cepatnya. Waktunya biasanya yang kemudian sekarang udah berapa bulan ya dari gempa Cianjur? 21 November Mas. 21 November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan ya. Betul. Nah, dan kita bisa lihat perkembangannya seperti apa di sana. Jadi karena merupakan kebutuhan yang besar dan kebutuhan dasar dan kemudian ayo dipenuhi dengan cepat gitu kan. Kadang yang terlupakan itu adalah tentang standarnya. Nah, itu dia Mas. Standar untuk bagaimana pemenuhan shelter yang baik. Iya. Termasuk bagaimana sih shelter yang inklusif itu. Nah, kalau di hunian ini kita melihatnya kalau di shelter cluster yang kita dorong adalah shelter adalah proses Mas. Jadi bukan hanya produk. Jadi shelter itu bukan hanya hunian berupa bangunan, tidak. Tidak asal jadi aja. Tidak hanya 4 tembok dan 1 atap. Tidak hanya itu. Karena itu adalah harusnya merupakan hunian yang kemudian untuk hidup kan. Untuk bersosialisasi. Kan nggak kayak garasi Mas. Kalau garasi bikin bisa 4 tembok, misalnya 1 atap, mobil masuk selesai mobilnya ya? Diam, shutdown, selesai. Betul. Kalau kita manusia masuk ke hunian yang disediakan, tetap kita berinteraksi. Walaupun kita tidur, tapi kita punya privasi, kemudian kita butuh ruang yang cukup. Kemudian setelah itu pasti rumah itu adalah merupakan sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi, walaupun dengan dengan keluarga sendiri ya? Atau dengan orang lain. Gitu. Jadi rumah itu kan merepresentasikan bagaimana hidup mereka kan. Nah seperti itu. Jadi shelter adalah proses adalah bagaimana kemudian memahami dari perencanaan, dari intervensi respon itu sendiri atau pembangunan shelter itu sendiri, desain dan seterusnya. Wah luar biasa. Kalau desain kita juga mendorong adanya desain yang universal. Apa itu desain yang universal adalah bagaimana desain itu tidak ditetapkan. Jadi Mas kalau misal Mas responder nih, Mas atau responder, nih harus seperti ini, ya nggak bisa. Nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga. Kenapa seperti itu? Karena kebutuhan saya berbeda. Kebutuhan Mas, kebutuhan ibu-ibu sebagai kepala rumah tangga misalnya. Berbeda Mas ya? Atau ya berbeda. Atau keluarga dengan kelompok disabilitas, keluarga dengan lansia. Pasti kebutuhannya berbeda. Ruangannya berbeda, desain rumahnya berbeda dan seterusnya. Nah, dari situlah makanya kita memahami bahwa adalah shelter adalah satu proses. Proses ya. Bahwa ada produk, iya. Produknya berupa hunian. Tapi yang lebih penting prosesnya itu ya. Nah, ketika bicara proses di sini adalah ada 2 hal kalau menyangkut ke inklusi. Adalah tentang partisipasi dan akses. Partisipasi kan kebanyakan kalau partisipasi itu absensi ya Mas katanya ya. Yang penting sudah tanda tangan hadir. Ya. Ini saya hadir di sini Mas. Tanda tangan, ada buktinya. Tapi apakah kemudian ibu-ibu atau kelompok teman-teman yang berkebutuhan khusus rentan ya, itu mempunyai hak bicara atau diberikan hak bicara atau diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhannya atau tidak? Atau jangan-jangan dipaksakan gitu ya? Oh, bisa jadi. Ya nggak tahu ya. Kalau dipaksakan nanti ada hukumannya enggak. Tapi maksudnya, apakah mereka hanya hadir saja
atau betul-betul diberikan waktu untuk berbicara, untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Gitu. Jadi itulah yang namanya partisipasi bermakna. Tidak hanya kehadiran, tetapi bahwa dia diberikan ruang untuk sekali lagi sharing tentang kebutuhannya kepada responder, kepada Mas misalnya sebagai responder, itu Mas tahu bahwa oh ya kami harus menyampaikan sesuatu dan Mas mendengarkan kami, kebutuhan kami berbeda, Mas kami butuh toilet 2 loh Mas, nggak cuma 1 gitu kan. Atau kami nggak mau rumah bentuknya yang kayak gini, kami maunya bentuk yang lain. Kami nggak mau ada ruang kamar kalau bisa agak sedikit lebar dengan kaca atau dengan ventilasinya yang ventilasi yang luas luas gitu ya. karena di sini panas misalnya. Jadi kebutuhannya sangat berbeda-beda. Termasuk misalnya bagaimana kemudian juga untuk masuk ke rumah, keluar rumah, bergerak di rumah itu gampang dan mudah dan aman. Jadi itu satu tentang partisipasi. Akses ya tadi itu. Akses bagaimana? Akses di sini tidak hanya yang tadi saya contohkan keluar masuk rumah, tidak. Tapi juga akses dalam perencanaan. Mereka diberikan akses, mereka diberikan keterlibatan yang baik dalam perencanaan sebelum hunian itu dibangun, pada saat hunian dibangun, dan kemudian bagaimana pengembangannya. Karena kalau bicara shelter kan tidak hanya shelter, tapi shelter dan settlement, hunian dan permukiman. Sekali lagi karena ini adalah hal yang sifatnya tidak hanya teknis tapi sosial juga. Ya, manusia Mas. Ya. Kepenginnya ngomong curhat. Iya. Menarik Mas, ini menarik sekali ini. Ya. Ada 2 akses tentang akses dan partisipasi. Kalau tidak diberikan itu bisa jadi adalah mereka ya hanya menerima dan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Gitu Mas. Itu kenapa banyak hal juga ketika kita bicarakan tentang desain harus bagaimana, kita kunci desainnya atau enggak, ya kita harus ngobrol dulu dengan benefit itu ya, penerima manfaat itu ya. Terus ada pertanyaan juga Mas kadang, kalau ngobrol sama beneficiaries lama. Ya. Pilihan Mas, apakah kita membuat kue yang kita tahu bahwa kue itu menurut saya enak, bahan-bahannya murah, tidak bergizi, saya kasih ke Mas nggak makan. Saya sudah tahu Mas nggak makan itu, tapi yang penting kuenya jadi. Yang ini jadi ya. Atau saya buat kue yang memang dengan kualitas bagus, materialnya bagus, bahan-bahan yang bagus, bergizi. Saya sampaikan ke Mas, termasuk saya sampaikan, Mas kalau makan kue ini setiap pagi, Mas jadi tambah sehat dan ganteng. Makan nggak? Biasanya bahkan dihabisin dan minta lagi. Minta lagi pasti. Gitu. Ya. Nah sama dengan hunian. Ketika ada standar yang harus ditegakkan, ketika ada akses dan partisipasi yang inklusi tadi yang harus juga disampaikan ke masyarakat. Jadi shelter adalah proses dengan bukan produk. Dan ketika tadi ada 3 hal sih prinsip di shelter: aman, nyaman, dan bermartabat. Bermartabat. Saya menggarisbawahi Pak, Mas, bermartabat ya. Itu bisa sedikit dijabarkan nggak Mas, arti dalam konteks bermartabat di sini itu apa maksudnya gitu? Termasuk pilihan, termasuk memberikan pilihan. Jadi gini, yang tadi itu, ketika kita hanya menyodorkan kuenya saja, gak ada pilihan lain. Kuenya warnanya hijau misalnya, atau terbuat dari jagung saja, manis, tidak ada rasa asin atau gurihnya sama sekali gitu kan, itu saja. Belum tentu dimakan. Tapi kalau kemudian kita sodorkan dulu menunya, ini ada yang manis, ada yang asin, ada yang bahkan tidak pakai gula misalnya. Iya. Mas mau pilih yang mana? Oh yang ini. Oke, kita buatkan. Ayo kita buat bareng-bareng. Ketika Mas makan itu rasanya gimana? Kalau sesuai kebutuhan ya, keinginan. Sesuai di kebutuhan dan kemudian kita dilibatkan dalam proses gitu, itu. proses pemilihan tersebut Iya, betul. Iya. Sama di shelter juga gitu. Sebenarnya dalam hunian ini ada banyak pilihan. Tidak hanya membangun, tidak hanya membangun hunian ya, yang 4 dinding 1 atap itu. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa dengan sewa. Artinya pada saat bencana nih, misalnya sebagai salah satu contoh, pada saat bencana terjadi, kemudian ada pilihan tentang menyewakan rumah. Misalnya tersedia nih rumah-rumah sewa yang kosong, yang bisa kemudian dimasuki teman-teman penyintas ke sana dalam kurun waktu tertentu saja.
Atau mungkin Mas juga tentang retrofitting, Oke. bahwa tidak semua rumah kemudian harus dihancurkan, tapi dikuatkan saja strukturnya. Kekuatan struktur ya. Betul. Atau pembangunan komunal, yaitu barak misalnya. Barak termasuk, tapi itu biasanya menjadi pilihan terakhir karena biasanya dengan pembangunan barak atau hunian komunal itu biasanya memberikan dampak sosial yang katakanlah menantang, ada challenging gitu ya. Itu ada hal yang berbeda. Kemudian hunian individu, di mana setiap orang, setiap kakak itu diberikan satu luasan hunian tersendiri dan terpisah dari yang lain. Ada privacy di situ dan sebagainya. Itu bermartabat, Mas. Iya. Dan kemudian pastinya rasa kepemilikan, Mas. Oke, betul. Punya rumah, ada rasa kepemilikan, pasti kan mau mengembangkan juga kan, untuk kemudian livelihood mereka, Iya, buka warung Buka misalnya, warung, ya. atau bahkan bukan warung, tapi misalnya di sebelah saya, karena saya suka badminton, bikin lapangan kecil Film badminton, kecil-kecilan ya. misalnya. Jadi itu kan hal-hal yang Bisa dikembangkan ya. bisa dikembangkan dan semua punya keinginan kebutuhan yang beda-beda ya. Iya, iya, iya. Menarik Mas, ini berbicara tentang apa tadi yang prinsip-prinsip Bermartabat, martabat, aman, nyaman, dan nyaman, bermartabat. Dan nyaman juga, Mas. Ya. Nyaman buat saya dan Mas Weda. Betul, Iya. betul. Itu kan subjektif ya. Beda-beda kan? Sangat iya. Mungkin saat ini misalnya di sini ada kipas angin, buat saya oke aja sih. Tapi buat Mas mungkin enggak, Mas harus pakai AC dengan 60 PK misalnya. Oh, gede banget ya. jadi nyamannya beda-beda. Iya. Ada bahkan diberikan AC, mungkin saya nggak nyaman dengan AC karena saya tidak bisa dengan AC. Saya hanya dengan kipas angin cukup, atau dengan jendela sudah cukup yang lebar seperti itu. Menarik Mas, ini pembicaraan di tentang ini. Kira-kira Mas ini sebelum berbicara nanti ke kondisi Cianjur saat ini berbagai pengalaman aja mungkin yang sudah Mas Wahyu laksanakan di berbagai operasi kemanusiaan di baik yang sifatnya nasional, regional maupun global gitu, tentang fungsi dari shelter terutama konteksnya yang inklusif ini seperti apa Mas? Yang pembelajaran yang dulu seperti apa? Maksudnya respon yang mungkin Yang sudah tidak dilakukan. inklusif dan Betul. yang inklusif misalnya Betul, seperti betul. itu. Ya kalau lihat dari keuntungan atau benefitnya tentang inklusif kan artinya memberikan akses ke semua ya. orang ya, Iya, iya. ke semua kelompok masyarakat atau masyarakat terdampak. Kalau dibilang yang tidak terlalu inklusif atau bisa ditambahkan sebenarnya untuk kemudian menjadi inklusif, ya banyak juga. Karena kadang mereka menggunakan asumsi. Asumsinya adalah masyarakat terdampak itu pasti membutuhkan bantuan saya. Gagah banget nih. Datang ke lapangan pasti butuh nih. Kang Atep masih butuh nih bantuan saya karena terdampak bencana. Saya kasih ini pasti diterima. Gitu kan. Gak ada pilihan lain, ini aja Mas. Gitu, pasti diterima. Padahal ternyata bukan seperti itu, gitu kan. Jadi karena menggunakan asumsi tadi adalah itu hal yang sedikit berbahaya juga. Karena apa? Belum tentu aman bagi dia. Belum tentu aman bagi Kang Atep kan. Karena asumsi saya adalah saya memberikan ini sudah full paket, menarik buat Mas untuk terima. Tapi ternyata kebutuhannya yang berbeda. Berbeda ya kebutuhannya ya. Jadi dengan shelter yang inklusi ini sebenarnya kita tidak boleh berasumsi Mas. Betul-betul kita tidak boleh berasumsi. Yang bisa dilakukan adalah kita berbicara. Berkomunikasi. Partisipatif itu. Ada banyak respon yang dilakukan di beberapa tempat lainnya. Ketika tidak ada pembicaraan, ketika tidak dibicarakan, ketika tidak ada partisipasi masyarakat, bangunannya jadi. Jadi bangun di sana jadi. Setelah itu dipakai apa enggak? Ada yang tidak Mas. Saya agak berbisik ada yang tidak Mas, nanti ada yang dengar soalnya. Ya, maksudnya adalah gini. Sama dengan yang tadi saya bilang, ketika bikin kue yang enak, kualitasnya bagus, bernutrisi, dengan pesan-pesan khusus tentang nutrisi dan sebagainya, Mas pasti akan memilih dan memakan. Tapi kalau kemudian disediakan kue itu saja, ya diterima, tapi tidak akan digunakan atau tidak dimakan. Dan tidak dinikmati juga mungkin ya? Tidak dinikmati dan tidak ada nikmatnya buat tubuh kita juga. Betul. Jadi ada banyak kasus di mana hunian-hunian itu kosong di
respon-respon bencana. Kan sayang Mas, berapa sih biaya untuk Yang membangun? dikeluarkan ya. Tidak hanya biaya, waktu dan Tidak sedikit, sebagainya. ya. Setelah itu tidak digunakan, atau bahkan ada yang diperjualbelikan misalnya, gitu kan? Itu karena tidak inklusif. Itu karena tidak ada diskusi. Itu karena kemudian tidak ada rasa kepemilikan terhadap hunian itu. Sekali lagi hunian bukan hanya rumah ya, bukan, kalau dalam bahasa Inggris mungkin antara house dan home, jadi kayak homey gitu ya. Kalau homey kan istilahnya kayak ya ini rumah tapi ini jadi kehidupanku juga gitu kan. Gitu. Jadi ada rasa bermartabat ketika masuk rumah, ini rumahku. Rumahku surgaku. Iya, rumahku surga. Ini rumahku dalam artian saya juga ikut merancang ini, saya juga ikut mendesain rumah ini. Ikut berproses ya di dalamnya. Iya, Ya, jadi ya. ada rasa kepemilikan. Ini bukan rumah yang diberikan siapa ke saya, tidak. Tapi saya mempunyai kesempatan juga atau peran untuk kemudian membangun rumah ini. Sejauh ini Mas sudah dilakukan di beberapa operasi mana aja Mas? Yang sudah dilakukan? Kalau pengalaman saya dengan ini ada di Aceh, respon Aceh tsunami waktu itu, kemudian Padang, gempa Padang, yang besar kemarin NTB dan Palu, kemudian ada Lumajang, Sulawesi Barat ya, termasuk NTT yang angin puting beliung, dan sekarang juga di sini. Tahapan-tahapan tadi sudah dilaksanakan? Untuk Proses yang tadi, berbagai pengalaman-pengalaman terbaik yang tadi yang dibicarakan Mas Wahyu. setiap lembaga akan mempunyai pendekatan yang berbeda-beda ya. Nah ini sebenarnya menjadi PR bagi teman-teman yang dikoordinasi ini. Bagaimana kemudian pengalaman baik dituliskan dan kemudian dibagikan atau dikomunikasikan. Biasanya dalam bentuk evaluasi atau dalam bentuk orang bicara after action review misalnya, seperti itu. Harapannya sih semakin ke sana semakin baik ya. Tetapi ya tentunya dalam setiap karena ya ini PR besarnya adalah bagaimana kemudian memberikan pemahaman tentang shelter yang inklusi ini kepada semua aktor kemanusiaan. Kenapa? Kalau tidak ya pasti ada yang baik, ada juga yang masih harus dikembangkan untuk menjadi lebih baik gitu kan, seperti itu. Saling mengingatkan lah Mas. Iya, saling mengingatkan dengan pelajaran yang terbaik supaya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan gitu. Artinya tadi itu bahwa udah membangun hunian hanya dipakai sebulan, setelah itu nggak dipakai lagi atau bahkan dijual. Rasanya gimana? Yang lebih Mas? miris ya. Betul Iya, ya. iya. Dan yang penting lagi adalah gini Mas. Kalau saya responder atau Mas responder juga misalnya, ketika kita membangun rumah atau memberikan bangunan rumah atau bersama-sama membangun rumah dengan masyarakat. Kalau kemudian kita kembalikan lagi ke kita sendiri. Kalau kita terkena bencana, semoga enggak ya. Amin. Kalau kita terkena bencana, ada anak-anak, ada orang tua, apakah kita akan membawa anak-anak kita? Apakah kita akan membawa orang tua kita, kerabat kita, ke rumah yang kita bantu itu? Kita bikin nih, bantuan nih, desainnya begini, gitu kan. Kalau kejadian di kita sendiri, apa kita mau masuk ke rumah itu? Apakah kita mau makan kue tadi? Atau tidak? Oh enggak, saya punya pilihan lain. Kenapa hal itu tidak dilakukan pada saat respon? Karena kita mencoba untuk membantu bagaimana proses kehidupan dari masyarakat yang terdampak menjadi lebih baik. Bukan memberikan ketergantungan, bukan memberikan hal yang tidak berkualitas. Gitu. Ada banyak hal di sini pilihannya tadi, membuat kue yang banyak dan tidak enak, tidak bernutrisi, banyak nih, 3.000, 5.000. Tapi pasti tidak dimakan, atau membuat makanan hanya mungkin 500 tapi berkualitas dan dimakan. Ini kadang menjadi konflik di bukan konflik tapi pemikiran di masing-masing lembaga. Kuantitas layanan. Kadang kalau dilaporan kan keren ya Mas ya. 5.000 yang sudah tersampaikan ya, penerima manfaat ya. Atau kemudian kita meninggikan atau kemudian menegakkan standar kualitas
Kualitas. Kualitas, oke. Banyak orang tersenyum ketika memasuki rumah tersebut. Ini menjadi introspeksi kami juga tentang hal itu ya. Oke, menarik Mas. Terus Mas, pastinya dalam proses yang sudah saat ini dilakukan, baik yang dilakukan oleh teman-teman mitra AFRC dalam ini PMI ya di lapangan, tentunya ada challenge ya, tantangan-tantangan sendiri. Bagaimana masyarakat itu sadar atau seperti apa gitu? Kira-kira tantangan yang paling terberat selama ini apa Mas? Di Di masyarakat. masyarakat gitu ya? Apakah dalam proses penyadaran atau perubahan perilaku atau memberikan seperti apa kira-kira gambarnya? Sebenarnya ada contoh menarik di Pidijaya. Saya tadi lupa sebutkan ada gempa Pidijaya waktu itu juga ya. Gempa Pidijaya kan terjadi setelah respon tsunami Aceh. Pada saat respon tsunami Aceh yang namanya bangunan kan bagus-bagus Mas, kualitasnya bagus-bagus Mas. Pada gempa Pidijaya kami ke sana dan kami melihat ini ada area yang dibantu oleh teman-teman non pemerintah termasuk Palang Merah. Itu bangunannya tidak ada yang retak sama sekali Mas, berdiri bagus, artinya kualitas bangunannya bagus. Yang rusak yang sebelah sini yang kemudian bangunan baru, kemudian mungkin bangunan yang memang terlepas dari bantuan ini. Gitu. Dan pada saat itu kami berdiskusi dan kami merefleksikan ke diri kita sendiri. Kenapa ya sampai terjadi bahwa bangunan-bangunan baru ini kok malah yang rusak? Semakin kesini kan seharusnya semakin baik. Ternyata kami kemudian memahami, oh ya ada yang tertinggal waktu itu, waktu yang tsunami Aceh mungkin. Yaitu adalah tidak didampingi dengan pendekatan atau menyebarkan informasi tentang bagaimana sih membangun rumah yang aman, Nyaman dan bermartabat. Bagaimana sih membuat rumah yang kemudian punya konstruksi yang bagus sesuai standar yang ada. Artinya budaya membangun rumah yang aman, yang katakanlah ramah dengan gempa, itu tidak terjadi Mas. Yang terjadi adalah betul-betul memberikan rumahnya saja. Tapi budaya membangun, ini kan budaya bagus Mas. Sama pertanyaan tadi Mas sebenarnya. Lesson learn dari setiap hal yang dilakukan secara teknis bagus semua di sini, tapi tidak kemudian terpapar kepada masyarakat di luar itu. Ini penting Mas, edukasi. Edukasi kan tidak hanya dari PMI ke masyarakat juga bisa mengedukasi PMI. Maksudnya adalah feedback ya ada dua komunikasi yang harus terjalin seperti itu. Nah, ini menjadi refleksi yang menarik pada saat itu. Dan pastinya ini menjadi hal yang harus dilakukan oleh PMI dan saya kira ke depan PMI juga akan melakukan itu. Misalnya dengan cash transfer, tapi itu didampingi dengan IC material atau KIE yang bagus tentang bagaimana membangun rumah aman. Misalnya ada 7 prinsip membangun rumah yang aman. Ada 7 prinsip Mas ya? Oh ada, itu harus dibagikan misalnya. Jadi maksudnya adalah yang terpenting di sini ketika memberikan sesuatu itu didampingi dengan informasi Mas. Kayak Mas minum obat lah, dikasih obat tapi nggak ada informasinya. Bisa salah dosis ya. Dosis ya, bahkan bisa keracunan juga ya. Iya, kalau overdosis kan nanti beritanya kemana-mana Mas. Beda lagi ceritanya. Kalau sangat-sangat beda. Artinya itu ada budaya membangun yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat, gitu. Dan kita juga belajar dari masyarakat tentang bahwa di setiap wilayah, lokasi itu mempunyai kultur yang berbeda-beda. Oh iya, lokal sumber daya yang berbeda-beda. Itu kan? Lokal wisdom tadi. Ada yang membangun misalnya retrofitting. Retrofitting kalau yang bagus kan pakai kawat, kawat anyaman gitu ya. Kawat anyaman. Kalau nggak tersedia kawat, boleh nggak pakai bambu? Boleh nggak pakai hal yang lain? Nah, seperti itu. Jadi balik lagi Mas ke pertanyaan awal Mas tentang shelter yang inklusi. Kita tidak boleh berasumsi bahwa orang yang kita bantu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Semua punya berdaya. Pasti mereka mempunyai hal yang bisa digunakan. Iya. Ada kalau dari sisi material misalnya, ada bahan material sisa. Kalau bencana gempa misalnya rumah rubuh dan sebagainya. Ada kayu-kayu atau bahkan jendela bekas-bekas yang masih bisa digunakan. Misalnya atau seng yang masih bisa digunakan.
Ada kemudian luasan lahan yang masih bisa digunakan karena daerah itu bukan daerah yang rawan atau red area atau apa daerah merah, Ya, 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 ya. gitu kan? Itu masih bisa digunakan. Artinya masih punya sumber daya, Mas. Termasuk sumber daya pemikiran bahwa kebutuhannya seperti ini. Oke, ya, ya. Itu yang paling penting juga ya. Itu yang paling Mereka penting, punya Mas. pemikiran, punya masukan, ya. Ya. Jangan kemudian berasumsi bahwa betul-betul mereka lemah, tidak berdaya. Tidak berdaya ya. Bukan. Mereka itu manusia yang kemudian harus diajak berbicara. Makanya dalam shelter itu kemudian berpusat kepada manusia dalam artian adalah bagaimana ngobrol tadi, Mas. Bagaimana kemudian mengetahui kebutuhan yang berbeda-beda itu. Apakah lama? Sangat tergantung. Lama prosesnya? Sangat tergantung. Kalau kemudian di organisasi kita juga mempunyai kemampuan yang bagus, kemampuan untuk melakukan interview, melakukan assessment, edukasi, ya, karena ya. edukasi penting. Penting ya. Tidak hanya material yang dicetak misalnya, tetapi yang dicetak ini bunyi apa enggak. Itu. Bahkan kalau sudah dicetak misalnya ada satu flyer, apakah kemudian dibagikan ke semuanya termasuk Kang Atep menerima ini atau enggak? Keluarga Mas Kang Atep menerima ini atau enggak? Dan ketika sudah dilihat ini bahasa Inggris semua nih. Ada bahasa Inggrisnya. Bagi pelaku kemanusiaan mungkin biasa, tapi bagi masyarakat belum tentu tahu. Apalagi singkatan-singkatan misalnya, istilah gitu ya, yang mungkin masyarakat juga dari berbagai wilayah itu tidak bisa menangkap ya. Satu lagi tentang inklusi misalnya, tentang flyer misalnya. Ketika dalam satu flyer itu ada jenis huruf ataupun besar huruf yang harus kita perhatikan juga. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama atau kemampuan yang sama untuk membaca misalnya. Ya, gitu. Dan flyer ini kan bisa juga pakai e-flyer, bisa dicetak atau bahkan bisa bunyi ya. Bisa bunyi artinya dengan komunikasi, ada sosialisasi yang baik, ada edukasi yang baik yang disampaikan oleh petugas atau staf PMI misalnya ke masyarakat bahwa dia ada dialog. Itu penting, Mas. Oke, tadi terlintas Mas menarik tentang Mas Bayu bilang ada beberapa bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan ya, terutama dalam konteksnya misalkan pasca gempa atau pasca bencana gitu. Kira-kira ada standar bahan-bahan yang ideal gak sih Mas, atau yang boleh atau dan tidak boleh dalam konteks misalkan keamanan para penyintas juga tentunya dalam konteks kesehatan gitu. Kira-kira ada gak sih Mas standarnya seperti apa? Kalau standar setiap material bangunan pasti ada karena pemerintah sudah menetapkan itu dengan SNI ya. Itu ada. Misalnya penggunaan batu bata yang bagus itu kayak apa, hebel yang bagus itu seperti apa. Itu ada sih memang dan itu ada referensi yang bisa kita pelajari. Tetapi yang biasa diaplikasikan di masyarakat biasanya ketika melakukan pembangunan dengan material sisa itu juga harus memperhatikan apakah material sisa berupa kayu itu memang masih kuat untuk digunakan kembali atau tidak, atau perlu sedikit diperbaiki kemudian bisa digunakan Bahkan kembali. misalkan takut berbahaya juga ya misalkan. Atau malah berpotensi bahaya ya, juga. juga. Kadang ada yang menggunakan batu bata bekas misalnya untuk kemudian dibangun lagi. Dan besi misalnya yang kemudian sudah karatan dan kemudian digunakan lagi dan seterusnya. Dan juga ada beberapa material yang memang berbahaya dalam artian mengganggu lingkungan juga. Misalnya ada dua hal sih misalnya. Ketika kita belajar dari tsunami Aceh dulu pernah ada mau membangun dengan menggunakan kayu. Misalnya desainnya adalah kayu. Nah, kalau yang dibangun cuma satu rumah, ya nggak apa-apa mungkin ya. Kayu, ya berapa sih kebutuhan kayu? Berapa kubik sih yang dibutuhkan? Tapi kalau jumlahnya sudah ribuan, kebutuhan kayunya kan akan ribuan meter kubik juga. Bayangin kalau kemudian terjadi penebangan ilegal ya. Siapa yang bisa mengontrol itu? Iya, benar, Tiba-tiba kayu datang dari hutan mana gitu ke sini gitu kan. Sehingga pada saat itu ada ketetapan juga tidak pakai kayu pada saat itu. Jadi beberapa hal yang kemudian harus dipikirkan adalah tidak kemudian memberikan kontribusi yang jelek kepada lingkungan. Contoh di Sigi Sigi Donggala waktu itu. Setelah bencana gempa likuifaksi, 1 tahun setelahnya kalau nggak salah ada banjir kan? Ada banjir ya. Banjir besar. Sebesar ya.
dan ada banyak loggingan kayu juga yang masuk ke bawah. Nah, itu. Hal lain adalah yang kita concern kalau di shelter cluster adalah tentang penggunaan material berbahaya yang mengandung asbestos. Itu Mas. Ini mungkin masyarakat juga perlu informasi lebih mendalam lagi bahayanya seperti apa sih resikonya gitu Mas. Saya belajar dari spesialis asbestos di Indonesia. Ada satu orang teman yang dulu udah menjadi satu tim, Mas Darisman namanya. Dia adalah spesialis untuk asbestos. Beliau menyampaikan bahwa pemakaian asbestos di Indonesia cukup tinggi, terutama di Jawa, Bali, NTB, dan beberapa wilayah di Sumatera. Gitu. Itu cukup tinggi. Material tersebut itu kayak mungkin Mas tahu atap. Biasanya digunakan di atap sih yang bergelombang ya. Bergelombang ya. Ya, terindikasikan seperti itu biasanya digunakan. Memang itu lebih murah, relatif lebih murah Secara harga. Dan mudah untuk didapatkan juga karena di pasaran banyak ya, terutama di Jawa ya. Akan tapi kita mengetahui bahwa itu mengandung bahan atau debu yang dihasilkan dari itu kecil sekali. Kalau nggak salah Mas Darisman waktu itu kalau rambut itu dipotong berapa itu, nah itu sekecil itu. Partikel kecil ya? Iya, jadi kalau selama ini yang saya pahami adalah debu vulkanik berbahaya, ini lebih kecil lagi dan berbahaya. Itu sangat sama. Dan kalau itu dijadikan atap rumah, dan di wilayah tersebut ada banyak terjadi gempa seperti di Cianjur, maka pergerakan rumah kan akan sering terjadi juga. Walaupun tidak roboh ya, tapi itu akan ada debu yang turun ke bawah. Apalagi posisi di atas lagi ya? Atau posisinya di atas. Memang kalau asbestos ini tidak kemudian setelah menghirup asbestos terus secara sakit, langsung terdampak enggak kan? Tapi bisa jadi 15-30 tahun baru kemudian nampak dalam bentuk ada kanker, ada kerusakan di paru-paru dan sebagainya. Jadi itu investasi Mas. Tapi investasi yang luar biasa ya. Kurang baik. Nah, kalau asbes sebenarnya kenapa banyak digunakan? Karena asbes ini adalah material yang kuat terhadap panas. Makanya digunakan di atap. Atau kalau Mas suka naik motor Mas? Iya, naik motor ya. Itu jadi rem Mas. Oh iya. Kampas rem itu dari ada kandungan asbestosnya. Kenapa? Karena panas. Karena tahan terhadap panas. Kalau rem kan harus cengkram dan panas. Sama. Makanya banyak orang suka kalau pakai asbestos karena lebih tahan panas. Gitu. Sebenarnya itu digunakan kalaupun sudah ada. Kalau belum ada jangan digunakan. Tapi kalau sudah ada dan misalnya Mas nanti pulang ya, tiba-tiba di belakang rumah, ternyata ada asbestos. Ada asbestos. Gitu. Ya udah jangan dipindahin Mas, biarin situ aja. Kalau dipindah kan beresiko debunya malah terhirup. Terhirup ya. Iya. Tapi yang bisa dilakukan dicat aja Mas. Oh, itu upaya meminimalisir. Itu upaya yang paling baik, meminimalisir. Karena kalau kita ambil, kita terpapar juga. Walaupun kita buang, mau buang di mana? Selama ini yang dilakukan kalau dibuang itu ditanam Mas. Oh, harus tanam juga? Ditanam Mas. Oh. Itu asalnya dari tanah dan dikembalikan di tanah. Katanya gitu. Kalau misalkan disimpan di tempat biasa aja itu masih masih kan dia akan akan debunya tidak kelihatan. Itu kecil sekali dan katanya kalau sudah masuk ke dalam paru-paru itu tidak akan bisa keluar lagi. Karena itu tajam. Jadi nempel aja udah situ. Gitu. Jadi kalau sudah ada di rumah atau apa, yaudah salah satu pengendalian yang paling baik adalah dicat. Oh, oke, dicat aja ya. Kalau mau dibuka lagi, ya Mas harus pakai APD yang bagus, alat pelindung diri yang bagus. Ada masker. Kalau mungkin saya bisa sampaikan di sini, APD-nya sampai begini Mas. Wah, luar biasa sekali Mas ya. Oh iya. Bagaimana kita protect diri kita ini Betul. Ya? Betul. Ini yang standar internasional seperti ini. Jadi bisa dibayangkan betapa berbahayanya gitu untuk menggunakan asbestos. Makanya kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan asbestos pada saat respon bencana. Gitu. Berarti arti kata lain Mas, berarti dalam konteks tadi selain hunian itu memang benar aman, nyaman, bermartabat, juga memperhatikan aspek kesehatan juga ya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Wahyu ya. Ya. Harus ada relasi yang positif ketika membangun hunian dengan kesehatan pastinya. Pada saat COVID kemarin,
Ketika kita melakukan respon kemanusiaan, bencana misalnya pada saat COVID, kita kan juga dibatasi atau diatur juga dengan aturan main di COVID. Misalnya jangan berkumpul atau kemudian social distancing, sebisa mungkin ada jarak, sebisa mungkin ventilasi justru lebih banyak, APD diperketat. Ya, banyak hal yang kemudian berelasi kepada hal yang positif itu. Sama, walaupun tidak situasi COVID misalnya, itu harus berelasi ke kesehatan juga. Toilet harus tersedia, air bersih harus tersedia juga di rumah tersebut untuk BAB, untuk mencuci dan sebagainya. Itu harus tersedia juga. Luar biasa Mas. Saya jadi menambah ilmu juga nih ya tentang shelter ini ya. Saling belajar Mas. Saling belajar Mas. Ternyata yang saya bayangkan itu kan yang tadi di awal itu Mas, masyarakat kita kasih bangun. Ternyata wah, ada proses-proses yang tadi disampaikan Mas Wahyu itu ya, ada proses yang benar harus dilalui. Bagaimana partisipasi masyarakat si penerima manfaat itu bisa teredukasi materi-materi yang tadi disampaikan gitu. Mungkin Mas di beberapa sesi terakhir ini saya pengen tahu nih kira-kira harapan yang untuk khususnya para penyintas di Cianjur ini ya. Terus mungkin rencana yang akan dilakukan teman-teman dari mitra gerakan dari AFLC dalam ini PMI Cianjur dalam upaya pemenuhan hak-hak shelter yang tadi disampaikan di awal ini, kira-kira seperti apa Mas harapannya dan mudah-mudahan ke depannya? Ya, kalau selaras dengan apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman PMI di Cianjur untuk kemudian memberikan bantuan dalam bentuk cash ya, dengan bantuan non tunai ya atau cash transfer, itu kan yang harus diperhatikan adalah prioritas. Jadi jangan kemudian menerima uangnya dan digunakan untuk hal yang lain, tapi harus diprioritaskan dan fokus untuk misalnya untuk membangun hunian. Tidak hanya membangun, tapi mungkin memperbaiki dan melengkapi hunian yang sudah ada. Saya yakin masyarakat saat ini sudah menerima hunian, walaupun hunian darurat, tapi bagaimana kemudian hunian darurat itu menjadi bertransisi kepada hunian mereka yang akan bisa dalam periode atau digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi saya kira penggunaan dari CVA atau penggunaan dari bantuan non tunai itu bisa digunakan betul-betul dengan fokuskan. Kemudian bagaimana caranya agar mereka bisa melakukan hal ini? Kalau kemudian Bapak Ibu masyarakat terdampak tidak tahu cara membangun, jangan sungkan untuk bertanya. Bertanya ya. Kepada siapa? PMI punya juga technical expert untuk itu kan, atau kepada pemerintah atau stakeholder terkait yang tersedia di desa atau di kecamatan. Misalnya teman-teman PUPR misalnya ada pojok teknis misalnya. Atau atau bahkan bisa bertanya juga kepada teman-teman, sekali lagi kepada teman-teman PMI, bagaimana sih membangun yang baik, yang aman dengan struktur yang kuat, aman, martabat juga ya. Ya, artinya jangan sungkan untuk bertanya. Dan membuka ruang dialog juga di sini ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Penggunaan material yang ada, manfaatkanlah material sisa yang ada. Selama itu masih terkonfirmasi kuat. Terkonfirmasi bahwa itu layak untuk digunakan. Dan jauhi untuk penggunaan material yang berbahaya yang tadi. Itu. Memang itu tidak atau belum diatur ya dalam regulasi di pemerintah daerah di Cianjur. Saya sangat mengharapkan Mas sebenarnya pemerintah Cianjur bisa kemudian membuat aturan main tentang penggunaan material yang berbahaya ini. Tadi asbes itu ya. Itu menarik sekali. Tapi kalaupun belum diatur, paling tidak masyarakat punya pilihan dengan informasi ini. Sama Mas dengan rokok, saya nggak tahu Kang Atep merokok atau. Saya tidak Mas, tidak merokok Mas. Alhamdulillah. Tapi kalaupun merokok, paling nggak Mas tahu bahayanya, gitu kan. Jadi kan pilihan nih Mas ya. Saya memilih merokok atau tidak merokok. Saya tahu konsekuensinya, saya tahu bahayanya. Jadi masyarakat pun akan bijak memilih. Apakah saya akan menggunakan atap ini atau menggunakan atap ini? Apakah saya akan menggunakan material ini atau akan menggunakan material itu? Apakah saya akan menerima bantuan Mas atau saya akan menerima bantuan yang lain? Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sungkan untuk bertanya. Gunakan bantuan secara bijak, prioritas dan fokus, dan tidak menggunakan material yang berbahaya. Luar biasa Mas, obrolan kita menambah khususnya buat saya pribadi ya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga ya pada masyarakat
yang mendengarkan ruang podcast di saat ini ya. Tak terasa kita sudah di penghujung waktu Mas, ternyata saking kita asik nih Mas. berbincang diskusinya. Sudah terasa tidak sudah masuk di penghujung waktu di ruang podcast kali ini. Ya paling tidak saya tadi mendapatkan informasi dan beberapa kesimpulan-kesimpulan singkat nih Mas tadi yang disampaikan bahwa ternyata shelter itu tidak yang tadi disampaikan tidak hanya membangun saja kan ya, tapi ada sebuah proses dan bagaimana masyarakat Ada gerakannya loh Mas. Ada gerakannya? Ada Mas. Oh. Shelter Ya. bukan produk, tapi proses. Sekali lagi Mas. Oke, mau ya? Ya. Shelter, kenapa shelter begini adalah karena perlindungan Mas. Oke. Memberikan perlindungan. Jadi shelter bukan produk, karena bukan hanya atap dan 4 dinding itu, tapi proses. Kenapa proses seperti ini? Adalah menghargai, menghormati, berkomunikasi dan partisipasi secara akses. Luar biasa. Terima kasih. Oke Mas Wahyu, terima kasih atas informasi dan berbagai pengalaman. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya buat masyarakat, terutama insan-insan inspirasi kemanusiaan yang mendengarkan di ruang podcast kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih Sama-sama, atas Mas. kehadirannya Semoga bermanfaat, Mas. di ruang podcast ini. Sahabat insan kemanusiaan dimanapun berada, tidak terasa kita masuk di penghujung waktu di dalam ruang podcast kali ini. Jangan lupa pantau terus program unggulan dari PMI Cianjur ini melalui program podcast siaran inspirasi kemanusiaan ini, dan bila ada hal-hal yang mau ditanyakan, kritik, saran dan masukan bisa langsung disampaikan langsung kepada nomor yang sudah tersedia di media sosial di Cianjur ini. Saya undur pamit. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Terima kasih Mas Wahyu.